Sepinter nggak apa-apa, tinggal pakai gamis, jenggotnya panjang, jidat hitam, apa? Allahu Akbar, gak usah pinter, gak usah sekolah, siapa pun bisa. Tapi kalau mau membangun sebuah prinsip berat, ya harus pintar. Gak mungkin kalau nggak pintar nggak berat. Oleh karena itu, lah kalau kita nggak pintar gimana? Ya ikut yang pintar, itu aja udah. Wah, langgar banget. Saya nggak pintar gimana? Ya udah ikut yang pintar. Nanti ikut berat. Nah, contoh orang yang berhasil menanamkan prinsip tawassut fis syariah. Siapa? Fis Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Imam Syafi'i. Nama lengkapnya itu. Dikira Mansaping itu kan jual bakso apa? Lahir tahun 150 di kota Ghazah, wafat 204 tahun 24 Hijriah di Kairo, Mesir. Beliau, menurut beliau, Pak Marwan ya, ketemunya kalau buka bersama aja, Marwan nggak pernah ke PBNU sih. Enggak kan buka bersama baru ketemu nih. Menurut Imam Syafi'i, memahami agama Islam tidak cukup kalau hanya dengan Quran dan hadis saja. Harus dengan akal juga. Supaya moderat tuh. Nah, akal itu akal kolektif namanya ijma, konsensus. Akal sporadis namanya qiyas, analogi. Pertama memang harus berdasarkan Quran. Tapi ngomongnya enak pidatonya, kembali Quran, paling enak pidato khutbah paling laku tuh khutbah. Kembali Quran. Kembali Quran harus paham ayat Quran itu ada muhkamah, ada mutasyabihah, ada mutlaqah, ada muqayyadah, ada ammah, ada khassah, ada maknanya hakiki realistis, ada majazi metaforis, ada nasikhah, ada mansukhah. Itu 2 tahun belajarnya gitu tuh, paham itu. Dikira khutbah, mari kembali Quran. Kehancuran Islam akan meninggalkan Al-Quran. Mari kita kembali Quran, kita kuat lagi. Dia udah paham, cuma ngomong lu udah paham. Paling saya itu males, kalau itu Masya Allah, sholat Jumat cepet-cepet tuh males. Kan dengan khutbah kayak gitu males, ya Allah, muntah. Ayat Quran itu ada muhkamah yang sudah jelas, sudah baku, gak usah ditafsiri. Ada mutasyabihah yang harus tafsiri. Ada mutlaqah, absolut, ada muqayyadah, terikat. Ati'ullah wa ati'ur rasul, mutlak. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, taatlah kepada pemerintah dengan syarat. Coba satu rangkaian itu beda sudah nilainya, bobotnya kualitasnya beda. Kepada Allah, kepada Rasulullah, mutlak. Ulil amri minkum, kepada pemerintah dengan syarat. Kalau pemerintahnya baik, kalau enggak ya wajib dilawan. Ya, ada ayat amma umum, ada khassah. Ya khus itu ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Itu khas, itu khusus tuh. Turunnya ketika umat Islam pulang dari perang Uhud. Perang yang kalah. Kemudian sebagian sahabat yang hatinya kecil, lah kita berlindung pada orang Kristen sajalah. Yang lainnya, enggak lah, saya pada orang Yahudi aja lah. Kita ini pasti hancur, kita ini kalah udah. Turunlah ayat itu. Jangan percaya pada orang Yahudi dan Kristen. Itu khusus spesial turun setelah kalah perang Uhud. Tapi ngomongannya waktu pilkada Ahok yang gak berani, nggak ada yang berani ngomong gini. Mau dibully, dibayar Cina, menjual hidayah, menjual Islam, iman, karep-karepmu. Kan gua pikirin. Nah, ada ayat maknanya hakiki, ada ayat majazi. Yadullah fauqa aidihim, tangannya Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan. Kalau tangannya Allah, jarinya berapa nih tangannya Allah itu nanti? Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, semua akan hancur kecuali mukanya Allah, bukan muka. Nanti kalau mukanya ada kumisnya apa enggak? Zatnya. Kalau tangan tadi kekuasaannya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah ongkang-ongkang duduk di aras. Mau potong rambut apa ongkang-ongkang? Apa
pesawat kelas bisnis apa? Kelas eksekutif. Bukan ongkang-ongkang. Istaula, menguasai dari arsy sampai ke akhir ujung alam semesta. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di akhirat malaikat baris. Allah datang, periksa barisan. Seperti upacara, periksa apel bendera merah putih apa? Bukan Tuhan yang datang. Waja'a amru rabbik. Waja'a rabbuka ay waja'a amru rabbik. Yang datang perintahnya. Makanya nafsir Quran itu gak sembarangan ya Allah. Baru SAG. Aduh ya Allah. SAG itu jurusan tafsir cuma jurusan surat Hud cuma satu surat. Saya tahu saya dari IAIN saya juga. Jurusan tafsir itu artinya jurusan surat Hud. Itu pun kalau dosanya nggak pernah sakit dan dia nggak pernah bolos. Apalagi yang kuliahnya di perguruan tinggi swasta, seminggu masuk 2 kali cuma dengan Sabtu. Ya Allah, dosennya sering sakit, dia sering bolos, bayar 15 juta langsung diwisuda SAG. Ada lagi yang lebih konyol lagi, pesantren kilat 2 minggu pas libur sekolah. Selesai dari pesantren langsung paling paham agama Islam. Kita ini salah semua sudah. Masya Allah, ada lagi yang sama mantan artis, mantan penyanyi. Coba. Wisman, mana? Neno. So, betul ibu. Berani nyalain saya itu siapa itu? Masya Allah. Kalau saya layani ya kudu gendengnya lah, kudu gobloknya. Saya ngomong gini. Bahayanya lihat film, lihat provokasi ISIS radikal lebih bahaya daripada lihat film atau situs porno. Bahaya semua. Dua-duanya bahaya, ini lebih. Gitu, paham kan? Kalau lihat situs porno, dosanya cuma saya sendiri. Tapi mendengarkan provokasinya ISIS, alladzina ukhriju min jarihim wajahadu wa udhu fi sabili law qatalu wa qutilu law kaffiranhum sayi'at wa adkhilanhum jannatin min tahtiha dibunuh langsung diampuni dosanya dan masuk surga di pangku bidadari. Masya Allah. Ini pidato kayak gini banyak orang terpengaruh. Ini namanya dhalun mudillun. Kalau saya lihat situs porno hanya dhalun, tidak mudillun. Ngerti orang, Masya Allah. Saya lah ini kok pada goblok ya. Jadi paham Al-Quran harus paham beberapa tipe ayatnya. Itu baru singkatnya itu. Saya nggak mungkin rangka di sini setengah jam. 2 tahun paham kayak gini nih. Kedua, harus berdasarkan hadis. Hadis ada 4 grade. Mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihil kidbu wal khotok. Hadis yang tidak mungkin salah, hadis yang tidak mungkin bohong. Namanya mutawatir namanya. Ada lafdhon wa maknan, ada maknan la lafdhon, ada redaksinya dan kontennya. Yang paling banyak kontennya mutawatir, redaksinya tidak. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang baik, ada hadis ahad yang individual paling rendah. Kenapa harus pakai hadis? Karena Al-Quran walaupun perintah sholat 60 kali, aqimus sholah, harus sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam. Namanya sholat itu apa? Gak ada di Quran. Jadi orang selalu pidato, mari kembali Quran. Gak ngerti itu, insya Allah. Ya, ini yang lain ini isu ranting, jadi orang usah ketua PBN, orang usah. Awan ranting. Jadi Quran itu perintah sholat 62 kali. Wajib sholat, harus sholat. Berapa kali sholat itu? Namanya apa sholat itu? Di Quran nggak ada, di Quran. Ada nggak? Nggak tahu baru baca Quran. Ya nggak tahu baru baca Quran, baca cuma Al-Fatihah, Qul hu falak, An-Nas, Alif Lam Mim, Ayat Kursi, Wal Samawat, Ya Arhamar Rahimin, Allahumma shalli ala Muhammad, la ilaha illallah, enggak. Surah Al-Fatihah, pulang bawa berkat.
Ini kan diajak ngomong gini yang nggak nyaut, nggak pernah baca Quran. Jadi Quran itu tidak ada, Mas. Sholat itu 5 kali, namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Betul wonten. Tidak ada di Quran boleh gitu tuh. Nah dari mana? Dari hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, furidat alaikum khamsu maktubat adh-dhuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis itu. Sudah tahu sholat 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Mempraktekannya gak ada di hadis. Syaratnya sholat Islam, balik, berakal, suci dari hadas kecil, hadas besar, suci pakaian, badan, pakaian, tempat dari najis, sudah masuk waktu, baru sah itu. Kalau kurang salah satu syarat tadi gak sah. Di hadis boten wonten. Rukunya 17, arkanus sholati arba'ata asyar, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah, ruku, tumakninah, i'tidal, sujud. Ini hadis mboten wonten. Paham betul? Paham enggak? Oh, gaya paham gitu aja. Ya, itu paham itu gaya. Di hadis gak ada itu. Nah, dari mana itu? Yang kita sholat gini dari mana? Kita sholat gini dari ijma'ul ulama. Dari mana? Ijma'ul. Yang rame. Dari mana? Ijma'ul ulama. Ulama 4. Tahu nggak namanya ulama 4 ini? Nggak tahu. Udah bukan orang NU lah kalau nggak tahu. Ulama 4 sepakat sholat kayak ngono kuwi. Sholat seperti itu, yang beda-beda dikit. Kalau Imam Hanafi santai. Kalau Imam Malik malah orang sedekap, nggak sedekap lurus. Imam Syafi'i tengah-tengah. Hambal jekek, wahabi terus ngejenggot ribu. Jarinya kaki harus tepung. Awas jangan sampai ada rombongan. Kenapa? Nanti iblis sholat di situ. Alhamdulillah, iblis mau sholat. Enggak. Nah, jadi kita tidak mungkin bisa praktek sholat kalau tidak taklid pada ulama, pada imam. Engkau dikira ulama saya, kalau saya ketua ulama, kalau saya kepada imam. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik punya guru namanya Imam Robi'ah. Imam Robi'ah punya guru namanya Imam Khorijah. Imam Khorijah putranya sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid muridnya ya Rasulullah, sahabat. Paham betul? Jadi kalau ada orang ceramah atau khutbah, tidak usah taklid, langsung saja Quran dan hadis. Jarne apa? Biarkan aja. Turun dari khutbah, dia sholat. Selesai sholat, ayo kita tanya, Ustaz sholatnya bagus sekali, takbirnya, fatihahnya, julusnya, rukuknya, sujudnya, tahiyatnya. Belajar dari mana Ustadz? Dari ibu saya, dari bapak saya, dari masjid di sebelah saya rumah saya dekat masjid, atau dari guru saya. Jawab gitu, itu namanya taklid, goblok. Kalau ke dudang Ustadz, goblok setengah mati. Wes, tapi itu benar, itu jujur itu. Saupu jawab ini, Ustadz sholatnya bagus sekali, Ustadz sempurna bukan Ustadz. Belajar dari mana Ustaz? Oh, saya belajar langsung dari Quran dan hadis sendiri. Wallahi bohong. Kepret itu sangkemnya. Wallahi bohong. Demi Allah bohong, jawab itu. Saya belajar sendiri langsung dari Quran hadis, saya belajar. Wallahi bohong itu. Saya tanggung jawab, sumpah ini tanggung jawab saya. Demi akhirat, sumpah. Kepret itu sangkemnya jangan dibunuh ya, kepret. Ini dibunuh. Ada bohong, mau dibohongin. Ente mau dibohongin, dia ajarnya, saya belajarnya dari Quran hadis, mau dibohongin ente. Kepret aja, aku berani bohongin saya. Kalau tadi benar, tadi itu dari ibu saya, dari ayah saya, dari paman saya, dari tetangga, dari imam masjid. Sekarang pakai kias. Kenapa harus kias? Ya kalau nggak pakai kias nggak bisa ngapa-ngapain. Ganja, ekstasi, heroin, kokain, halal apa haram? Ada Qurannya.
karena sabu haram. Ada ayat gitu. Yang ada khomer, jadi yang haram cuma khomer, sabu-sabu tidak. Qurannya nggak ada, hadisnya ada. Qala Rasulullah SAW, as-sabu haram, Rahul Bukhari. Wonten. Kalau gitu yang haram cuma khomer, yang lainnya nggak. Kalau tidak pakai ijma dan kias. Sebentar lu. Kalau nggak pakai ijma kias, ya khomer saja yang haram, lainnya nggak haram. Oh, nggak ada Qurannya, nggak ada hadisnya. Nah, haramnya pakai apa? Harus pakai analogi. Ada 9 macam. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitobi, syi'ri, dan ikna'i. Ingin bisa? Ingin tahu? Ngaji sendiri. Burhani. Fakta. Ini barang memabukkan. Faktanya ini. Berarti podo karo homer. Sambil homer. Berarti haram sama. Itu loh namanya kias. Burhan hadza muskirun wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram fahadza haram. Ini barang memabukkan. Memabukkan masuk golongan khamr. Khamr itu merek apa saja, warnanya apa saja, dari pabrik mana saja, haram. Maka ini barang haram. Namanya kias burhan. Nah, sekarang kias satu lagi aulawi. 2 aja ya. Yang 7 nanti kalau buka bersama tahun depan. Masih 9. Satu lagi aulawi. Nah, nempeleng ayah ibu boleh tidak? Nempeleng ayah ibu boleh tidak? Gak ada di Quran. Tidak dilarang. Nah, kalau gitu boleh dong. Yang dilarang oleh Quran, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah dan ibu. Kalau gitu ayah ibu nggak usah dibentak, langsung taboki aja. Ya kalau nggak pakai ini, kalau nggak pakai kias, bahayanya kalau nggak pakai kias nih. Nah, sekarang harus pakai kias. Kalau bentak saja dilarang oleh Quran, haram, dosa besar. Lebih-lebih tempeleng. Namanya kias. Aulawi. Kias apa? Aulawi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Yang dilarang apanya? Dilarang apanya ini? Nah, zinanya. Harus pakai kias. Kalau mendekati saja dilarang, dekat-dekat itu dilarang. Dekat-dekat hotel apa? Apa jenis? Alexis, apa jenis? Hotel apa? Alexis. Jika itu aja nggak haram, dekat-dekat itu aja loh. Apalagi lebih-lebih zinanya. Namanya kias. Masih ada 7 kias. Istiqra'i, tamthili, khitobi, sya'ri, naqi, jadali, mantiki. Yang nanti kalau bukan tahun depan kan bukan. Jadi kalau nggak pakai ijma kias, kita jadi goblok. Justru pakai ijma takut pada imam, jadi pinter. Kita tuh takut pada Imam Syafi'i, malah jadi pinter ya. Ini orang gelem takut, jadi goblok ya. Plonga, nggak ngerti apa, plonga. Jomblang, orang tua apa. Masih pinter sekitar kita takut Syafi'i. Pinter-pinter, cerdas-cerdas. Kayak Ma'ruf, Gusmus, cerdas-cerdas lu. Sing ora langsung hadis, plonga. Ditakut di Bahtul Masail, nggak ngerti. Di NU itu Bahtul Masail 15 pertanyaan, 2 hari selesai. Itu kalau bukan kayak NU, nggak bisa itu. Waktu kumpul kayak. Nah, sekarang tanya, yang saya terangkan ini benar apa enggak ini? Kebenaran apa bukan? Ada enggak selain yang begini, kebenaran ada enggak? Saya tanya, ada enggak cara berpikir Islam sing saliannya sing selainnya, yang selainnya saya omongkan sama-sama benar? Ada enggak itu? Tidak ada. Hanya ini yang benar. Jadi hanya NU yang paling benar. Lainnya salah semua. Ayo silakan kalau Anda ingin jawab. Ada lagi yang benar nih. Kalau saya tidak, kalau kita kan di NU itu ya, Quran, hadis, ijma, qiyas, atau diringkas nas dan akal. Nasnya Quran hadis, Qurannya sekian macam, hadisnya sekian kualitas, akalnya kolektif ijma, individual, qiyas ada 9. Selain konsep begitu, ada nggak yang benar? Yang lain itu
Ada nggak? Kalau ada ya silahkan angkat tangan ayo. Kalau ada. Berarti kalau tidak ada hanya ini yang paling benar, hanya NU yang paling benar. Itu saya kira guyon tenang gitu. Saya kira bercanda Mas. Ayo cari ayo. Ada nggak konsep cara berpikir Islam yang benar selain si modelnya ini? Ada nggak? Oh ini juga benar nih. Ada kebenaran yang lain, konsep yang lain nih. Kalau ada silakan datang ke PBNU, serahkan ke saya. Saya rompak nanti. Kalau iya benar lo ya. Atau sama-sama benarnya aja deh, nggak usah ini yang salah. Dua-duanya benar. Ayo mana? Ayo datangkan satu lagi yang benar. Cuma ini yang benar menurut saya, menurut NU ini. Udah, ikutan NU surga lah, udah lah. Apa lagi? Nah sekarang tawasul fil akidah juga harus pakai akal. Gak pakai akal gak bisa tawasul dalam akidah. Imam Abul Hasan Asy'ari, akidah orang NU ini, pegang aja, baca Quran, menjumpai sifat Allah di Quran, Sami'um Basir, mengetahui, melihat, apalagi bikulisan alim, mengetahui, berilmu, Al-Qur'an Qadir, berkuasa, Latiful Khabir lah, Rahman Rahim, kasih sayang, betul ya? Latiful. Tidak ada ayat yang mengatakan Allah itu ada, Allah itu wujud. Nggak ada di Qurannya. Orang kata, ini ngomong kejak ngomong sama orang nggak pernah baca Quran, sulit saya lihat. Di Qurannya tidak ada ayat mengatakan Innallaha wujud. Orang no. Yang ada Sami'un Basir, Latiful Khabir, Ghafur Rahim, Rahman Rahim, Hayyun Qayyum, Alimun Qadirun, wonten sedaya, Hakimun, Khabirun. Tapi Allah itu ada, gak ada itu. Imam Asy'ari mengambil, cepat ambil apa? Ambil oper bahwa sifat Allah nomor satu wujud. Padahal di Qurannya gak ada. Berarti gak Imam Asy'ari itu hebat gak itu? Sebab kalau nggak ada sifat wujud, dari mana orang ini bisa tahu Allah itu ada? Kalau kelas menengah loh, kelas menengah, ada apa di kelas ente ini? Ini kelas seperempat, ini malah kelas seperempat. Kalau filosof, kalau Ibnu Sina misalkan, ya orang pisan-pisan Sami'un, tidak sekali-kali sifatnya Sami'un Basir, ya ada. Tidak sekali-kali sifatnya bikulisan alim, ala kulisan qadir, ya ada. Itu kan wis cerdas, boleh sampean? Kalau nggak dikatakan, ada yang mengatakan sifat Allah wujud, bisa tahu nggak punya Allah sifat wujud? Allah punya sifat wujud. Saya aja nggak tahu, apalagi ente. Saya ketua umum aja nggak bisa tahu. Kalau nggak pegang doktrin itu, kenapa? Karena kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham orang ya? Bos. Nah, bisa paham? Coba paham. Pronon, kata ganti. Aku, ana, bahasa Arab ana ya. Silakan pakai. Anak Khalid, anak Muhammad, anak Abu Bakar, anak Toto, anak Soekardi, mati semua nantinya. Anak Dewi, anak Tuti, anak Dian, mati semua. Tinggal anak satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Tidak Tuhan kecuali aku, kata Allah. Aku. La ilaha illa ana. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana, tidak ada aku kecuali aku. Aku ini nggak ada semua kecuali aku Allah yang ada. Terima kasih, syukran. Wadum khairul barakah wan najah. Kita teruskan nanti. Silakan tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa Kiai. Kiai Ghafur. Silakan Kiai Ghafur ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan wa rizqan wasi'a halalan katsiran thayyiban mubarakah. Rabbana taqabbal minna siyamana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.